warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit sekali mereka tidur di waktu malam dan mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malamnya. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang na'amanu yang beriman, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Wa qala aidan yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran hajjan ya sahibihima. Besok pada hari kiamat Allah akan memanggil, mendatangkan orang-orang yang suka, yang gemar membaca Al-Qur'an ketika masih hidup di dunia. Kemudian yang pertama kali Allah panggil adalah surat Al-Baqarah wa Ali Imran hajjan ya sahibihima, yang Allah berikan kesempatan supaya surat-surat tersebut memberikan hujah, memberikan perlindungan, memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka, yang gemar membacanya ketika masih hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita sekurang-kurangnya nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islamnya, sehingga kita bisa hadir bermuajah pada kajian malam hari ini. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga kita bisa meneladani apa-apa yang telah beliau teladankan, beliau contohkan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan berkaitan dengan sholat tatawwu dan juga sholat sunnah. Apa beda secara arti syar'i bahasa yang dimaksud dengan sholat tatawwu dan juga sholat sunnah? Yang pertama, sholat tatawwu menika itu sholat yang hukumnya selain wajib. Berarti sholat yang selain sholat yang wajib. Semua sholat kecuali yang wajib niku bisa disebut dengan sholat tatawwu. Maka sholat tatawwu dan sholat sunnah menika tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Nah, ini kalau bulan Ramadan sering imam baca niki. Barang siapa dengan kerelaan hati
mereka mengerjakan sholat yang tatawwu, mengerjakan kebajikan, dan itu lebih baik untuk mereka. Sedangkan sholat sunnah lebih menekankan kepada sholat sunnah yang dikerjakan secara rutin, terus menerus, dan sangat ditekankan. Jadi lebih kepada sholat yang dikerjakan secara kontinu. Nah, niku yang lebih melekat kepada sholat sunnah menika. Adapun sholat tatawwu dan sholat sunnah memiliki satu fungsi yang sama, yakni sama-sama menyempurnakan sholat fardu yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kita lihat dari tingkat anjuran. Ada sholat sunnah itu yang sangat ditekankan, yang ditekankan, kemudian yang dianjurkan. Yang pertama, sholat yang sangat ditekankan disebut sholat sunnah mu'akkadah. Sholat sunnah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah mu'akkadah ini adalah sholat sunnah. Kenapa kok sangat ditekankan? Karena Nabi selalu melakukannya, dan hampir jarang sekali Nabi itu meninggalkan sholat tersebut. Maka sholat ini disebut sholat sunnah dengan tingkatan mu'akkadah. Di antaranya ada sholat tahajud. Kanjeng Nabi menalikkan Bapak Ibu, bahkan ketika dalam keadaan perang, ketika perang, contoh perang yang berat di antaranya perang Khandaq. Kenapa kok berat? Karena harus menggali parit. Saking beratnya sampai Kanjeng Nabi itu mengikat perutnya dengan batu, menahan rasa lapar yang luar biasa. Dan ternyata malam harinya Kanjeng Nabi itu tetap bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Ketika yang lainnya tidur, Kanjeng Nabi bangun. Bahkan ada salah satu sahabat yang saya lupa namanya, tapi ceritanya seperti ini. Dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan, Nabi mendapatkan perintah dari Allah supaya mengutus salah satu orang untuk mencari informasi di seberang parit. Dan kejadian ini di malam hari, yang di malam itu dingin sekali, sehingga para sahabat rebutan kemul. Termasuk sahabat ini, dia cuma punya, bahasanya kita, kemulnya kecil. Ketika Nabi setelah sholat tahajud, beliau mendapatkan perintah untuk mengutus salah seorang. Ketika Nabi masuk kemah, siapa yang mau mencarikan informasi ke seberang sana? Ada sahabat lagi tidur, Pak, karena malam hari itu niatnya pengen mancal selimut, malah mancal kakinya Kanjeng Nabi. Maka ditanya, ini siapa? Oh, kamu yang mau berangkat? Ya, terus disuruh berdiri, maka sahabat ini berangkat. Padahal dia nggak mau ngacung, nggak sengaja menyentuh kakinya Kanjeng Nabi. Dan posisinya di situ Kanjeng Nabi setelah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian selain tahajud, tentu yang sangat dianjurkan juga adalah dua sholat id. Dua sholat id ini tingkatannya sunnah mu'akkadah, yang Nabi tidak pernah sama sekali untuk meninggalkan dua sholat ini. Kemudian ada pula sholat tarawih. Oh ya, yang tahajud tadi sudah sama witir. Kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan, Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Ada beberapa kejadian dalam Sirah Nabawiyah yang saya baca. Ketika Nabi itu nggak berangkat ke masjid, para sahabat itu nunggu, Pak. Nunggu tenan teng masjid, karena sholat tarawihnya dikerjakan di sepertiga malam. Jadi Kanjeng Nabi kok nggak berangkat ke masjid? Padahal Kanjeng Nabi hampir setiap hari berangkat ke masjid ketika bulan Ramadan. Ternyata setelah sekian lama diketahui, Nabi khawatir nanti sholat tarawih itu hukumnya menjadi wajib. Jadi ada beberapa kali Nabi memang
datang. Tapi hampir Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat tersebut, ya, kecuali karena hal-hal yang mendesak seperti yang barusan kami sebutkan. Kemudian sholat sunnah rawatib khusus subuh niku termasuk sunnah muakkadah. Ini sholat sunnah rawatib yang sebelum subuh itu Kanjeng Nabi juga hampir tidak pernah meninggalkan. Nanti kita bahas untuk yang sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Kemudian yang kedua yang dianjurkan, tetapi penekanannya tidak sekuat yang muakkadah tadi, yakni sholat sunnah ghairu muakkadah. Ada sholat duha, jadi melaksanakan sholat duha itu muakkadah, ghairu muakkadah, maaf, ditekankan saja, tetapi tidak sangat ditekankan sekali, memang dianjurkan, yakni iso sholat gitu. Termasuk pula sholat sunnah rawatib yang lain, ya. Dan di sini ada tambahan sholat sunnah rawatib sebelum asar itu ada, Pak. Tetapi hukumnya muakkadah. Di tempat kula panjenengan niku hampir tidak ada yang melaksanakan. Biasanya nek sebelum asar, sebelum maghrib itu kita sholatnya tahiyatul masjid, mawon, gitu. Nek ba'da maghrib, nah itu baru kita melaksanakan. Ya mboten napa-napa, karena memang tingkatannya ghairu muakkadah gitu. Kemudian yang ketiga mustahab atau nafilah, ibadah yang dianjurkan, namun tingkat anjurannya sangat ringan, bahkan lebih ringan dari sunnah ghairu muakkadah. Kemudian dalam konteks yang sempit, sholat ini bisa dianggap dengan istilah sholat tatawu mutlak. Contoh, sholat sebelum keluar rumah, ya, sholat sunnah sebelum kita keluar rumah niku dianjurkan. Kemudian sholat saat kita selesai bepergian gitu. Jadi karena sholat ini hampir kan derajatnya kan di bawah ghairu muakkadah, wis ghairu sing wau wis rada asing apa meneh niki. Jadi nek di tempat kita paling tidak sudah mengikuti yang sunnah muakkadah niku, ya sudah kita tekankan. Kemudian berdasarkan waktu atau sebab pelaksanaan. Jadi sholat sunnah ada yang terikat dengan waktu, ada yang tidak. Yang pertama, sholat sunnah muqayyad. Itu sholat sunnah yang terikat erat dengan waktu. Kalau waktunya sudah habis, maka kesempatannya juga sudah habis. Di antaranya ada sholat sunnah rawatib. Itu kan ada ketentuannya, sebelum, setelah, nggih. Kemudian ada sholat tahajud, sholat witir. Apalagi sholat witir menika la wicroni filail, tidak ada sholat witir, dua sholat witir dalam satu malam. Jadi nek wis nglakoni ya sudah gitu berarti. Karena di waktu malam saja witir niku. Kemudian sholat tarawih niku lebih-lebih karena khusus sudah di malam hari, khusus di bulan Ramadan. Kemudian sholat sunnah mutlak, yakni sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, jumlah rakaat maupun sebab tertentu. Maka sholat menika disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat tatawu yang dilakukan seseorang murni atas kerelaan diri tanpa adanya waktu khusus atau kejadian-kejadian orang itu harus mengerjakan sholat tersebut. Ya, contoh nek syukrul wudu, kita kan setelah selesai wudu itu dianjurkan untuk wudu. Ya. Tidak terikat waktu, karena batalnya kapan mawon boleh melaksanakan sholat tersebut. Ya. Kemudian sholat sunnah dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, yang pertama contoh sholat tahiyatul masjid. Niku sebabnya karena kita masuk ke dalam masjid. Tidak bisa nih sholat tahiyatul masjid kok di rumah. Nah, Ustadz makanya kalau sholat tahiyatul masjid di rumah mau. Nek rawatibnya di rumah. Nek tahiyatul masjidnya nggak tetap teng masjid. Sebabnya ya karena masjid tadi.
Contoh yang lain sholat gerhana. Ya, sholat gerhana ada sebabnya, okay? Yakni gerhana mau nih kok. Kemudian sholat istiqoroh, ya, ada sebab karena kita sedang mengusahakan. Kemudian kita taqarrub ila Allah untuk mencari jawaban, maka melaksanakan sholat istiqoroh. Yang jelas yang ketiga ini ada sebab-sebab kenapa seseorang harus melaksanakan sholat. Kemudian kita masuk jamaah rahimakumullah pada yakni materi sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar menika adalah sholat sunnah yang dikerjakan berapa rakaat Bapak Ibu? 2, yang insya Allah kita sudah mengerjakannya. Dilaksanakan dari terbitnya fajar sampai waktu koma. Itu boleh mengerjakan sholat sunnah fajar menika. Nanti kita bahas dari sholat sunnah fajar menika dari beberapa sudut pandang. Ada beberapa nama dari sholat sunnah fajar. Ada yang mengatakan rakaatain al-fajr atau 2 rakaat fajar. Ada yang menyebutnya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Pernah saya tanyakan kepada ustadz saya, Ustadz, apakah sholat sunnah fajar meniko sholat sunnah rawatib? Beliau menjawab iya, karena para ulama lebih condong kepada sholat sunnah rawatib sebelum subuh, sebelum subuh. Ada nama khusus yakni sholat sunnah fajar. Hukum dari sholat sunnah fajar meniko sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Jumlah rakaatnya 2. Pendapat para ulama, 4 ulama sepakat bahwa sholat sunnah ini termasuk sholat sunnah muakkadah, yang mana sholat sunnah yang paling utama setelah sholat tahajud, dan juga di antara sholat sunnah rawatib. Jadi ini termasuk salah satu sholat sunnah yang paling ditekankan. Kalau Imam Syafi'i, beliau menyebutnya sebagai sunnah awaliyah, sunnah yang utama. Bahkan beliau membuat satu bab sendiri pembahasan tentang sholat sunnah fajar menika. Keutamaan dari mengerjakan sholat sunnah fajar dalam hadis riwayat Muslim nomor 725, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mengerjakan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma fiha dan seisinya. Saya masih ingat dulu ketika di pondok masih awal-awal, ketika anak-anak pagi niku kan berat nih Pak, paling berat, apalagi anak baru soalnya tidur tidak mau gasik, tidurnya sok do malam-malam, akhirnya paginya kurang semangat. Nah niku Ustadz membacakan hadis ini, nggih. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadinya anak-anak do males niko, sampai masjid ini do tengah-tengah nggak ada yang sholat fajar atau sholat tahiyatul masjid, nunggu qomat Pak. Gayane wirawiri. Akhirnya dibacakan dalil niku langsung di Ustaz masuk mengerjakan 2 rakaat. Keutamaan ini menunjukkan betapa besarnya 2 rakaat sholat sebelum subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya lebih berat daripada segala harta benda duniawi yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, sholat sunnah fajar menika termasuk amalan yang paling dijaga oleh Kanjeng Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1169 dan Imam Muslim nomor 724, law yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil
ashadda ta'ahadan minhu ala ra'atal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih menjaga satu sholat sunnah pun setelah sholat tahajud melebihi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan sholat sunnah fajar di atas sholat sunnah rawatib yang lainnya, atau sholat sunnah yang lain, tetapi tidak lebih utama daripada sholat sunnah tahajud. Jadi ini sangat luar biasa dan dijaga oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada waktu pelaksanaan. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atal fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat fajar ketika beliau mendengarkan adzan, dan beliau yukhaffif, ya, takfif, sholat sunnah fajarnya itu diringankan. Jadi diringankan ini lebih tepat nih, bukan dicepetke. Nah, dicepetke nanti nafsirke oh nek ono sholat banter, tapi diringankan. Keterangan hadis ini menetapkan waktu dan juga cara pelaksanaan. Yang paling afdal adalah menunggu adzannya selesai, karena kita melaksanakan sunnah mendengarkan adzan, mengikuti muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian surat yang dibaca ketika melaksanakan sholat sunnah fajar ada 2 surat berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat sunnah fajar beliau membaca Quran surat Al-Kafirun dan juga Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ada beberapa masjid yang subuhnya niku mesti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jane nggih mboten napa-napa, ndak masalah. Tetapi kalau dalam konteks hadis ternyata surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas menika itu lebih dibaca oleh Kanjeng Nabi ketika sholat sunnah fajar. Karena saya pernah ngimami sholat subuh diprotes, Pak, ketika kuliah subuh tempundi ini. Ustadz kok sholat subuhnya suratnya enggak sesuai sunnah. Jadi terus kemudian lah beri pentean Bu, kok mboten Al-Kafirun kalih Al-Ikhlas. Ternyata yang disunahkan menika adalah sholat sunnah fajarnya untuk membaca 2 surat tersebut. Jadi cepat nggih Pak nggih bacanya, bukan cepat tapi ringan karena suratnya pendek. Kemudian ada beberapa amalan. Nah niki nyuwun sewu, barangkali kula panjenengan termasuk yang agak asing mendengarkannya. Kenapa kok asing? Karena memang di tempat kita ini masih asing sekali. Nggak kelihatan ini. Idza shalla ahadukum rak'atain qabla subhi falyattaji' ala yaminihi. Apabila salah seorang di antara kamu telah melaksanakan sholat sunnah fajar, ini rada asing barangkali, maka hendaklah ia berbaring pada pinggang sebelah kanannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jamaah dalam hadis ini memang banyak sekali hadis-hadis anjuran berbaring setelah melaksanakan 2 sholat sunnah fajar. Contoh dalam riwayat Bukhari nomor 1160, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Ibunda Aisyah beliau di rumah melihat Kanjeng Nabi melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar.
Dan Nabi mengerjakan sholat sunnah fajar menika di rumah, karena memang rumahnya dekat sekali Pak. Di Masjid Nabawi panjenengan nggih tahu lah, sampai ada sebuah tulisan yang panjang lebar tentang perdebatan pemerintah dulu mau memperluas Masjid Nabawi, karena masjid di sini, kemudian makamnya Kanjeng Nabi di sini. Ya, jadi ini adil perluas piye, nanti ada makamnya dan lain-lain. Nah, ini membuktikan kalau Masjid Nabawi menika dekat sekali dengan rumahnya Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di masjid, niku Nabi selesai mandi, beliau kepalanya dikeluarkan dari jendela dan ibunda Aisyah menyisiri rambut Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah. Ini menunjukkan jarak rumah Kanjeng Nabi dengan masjid itu napa? Dekat. Ya. Nah ini fadilah yang rumahnya dekat dengan masjid. Setelah sholat sunnah fajar bisa napa Pak? Berbaring, tapi cuma sebentar. Dan ini mboten merem nggih Pak nggih. Cuma berbaring mawon. Dan ini bagian dari sunnah. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 736. Nah, ini hadisnya panjang. Yang intinya di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mengerjakan 2 sholat yang ringan, beliau berbaring dan tubuh bagian kanannya menjadi tumpuan, berarti miringnya ke sebelah kanan. Sampai muadzin datang. Kemudian muadzin, jadi ketika muadzin datang ke masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bangun dari tidur miringnya tersebut. Begitu pula dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tirmizi dan Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud nomor 1261, hadisnya juga sahih. Setelah melaksanakan, kalau ini perkataan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila idza sholli ahadukum raka'atal fajr, apabila salah seorang di antara kalian telah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar, falyattaji ala yaminihi, maka berbaringlah di atas sisi tubuhnya yang kanan. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini saya cari Pak, ini posisinya Kanjeng Nabi le ngendika niku di masjid atau di rumah niku enggak ketemu. Jadi enggak ketemu. Tapi yang jelas ada perintah dari Kanjeng Nabi, salah satu sunnah adalah berbaring setelah melaksanakan sholat sunnah fajar. Nek sing rumahnya jauh repot mboten Pak niki? Nah, repot nggih Pak nggih. Nah, salat di rumah kuwi pun repot apa meneh malah berbaring. Nanti setelah berbaring panjenengan ke masjid malah enggak dapat napa subuhe. Nah, jadi ya seperti itulah. Nah, ini fadilah untuk panjenengan yang rumahnya dekat dengan masjid. Ya, yang lainnya enggak bisa melaksanakannya. Lanjut jamaah wakullah. Kemudian kita masuk dengan materi menggabungkan niat. Karena ketika sholat sunnah fajar menika banyak pembahasan tentang menggabungkan niat sholat sunnah fajar plus dengan apa Pak? Sholat tahiyatul masjid. Saya ambilkan dari beberapa pendapat para ulama. Di sini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika beliau membahas tentang kaidah memasukkan niat ibadah yang satu dalam ibadah yang lain, dalam kitab Qawaid Mahimmah wa Faid Jammah. Yang pertama, cukup mengerjakan salah satu dari 2 ibadah tadi, dan menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Hambali,
disyaratkan, diniatkan keduanya untuk bersama-sama. Ini dari mazhabnya Imam Hambali. Jadi beliau Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan boleh digabung, cukup mengerjakan salah satu. Kemudian yang kedua, cukup dengan mengerjakan salah satu ibadah. Nah, yang kedua opsinya adalah mengerjakan salah satu. Misal panjenengan masuk ke masjid, mepet niki nek mengerjakan salat sunah fajar sendiri plus tahiyatul masjid sendiri, itu waktunya tidak cukup. Nah, saat niki enten ngeten niki kan sekecong nggih, dadi tahu iqomahe pirang menit to. Sing afdal ngeten niki, Pak. Ampun jenengan malah le salat di cepetke nggih. Daripada tidak tumakninah mending salah satu. Maka pendapat yang kedua, ibadah yang lain ini digugurkan tanpa ada niatan untuk mengerjakannya sama sekali, dan ini diperbolehkan. Jadi yang pertama digabung, yang kedua milih salah satu, mau sholat sunnah fajarnya atau tahiyatul masjidnya. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, ketika iqomah hendak dikumandangkan, maka hendaknya lebih afdol mengerjakan sholat sunnah fajarnya, karena dengan mengerjakan sholat sunnah fajarnya gugur kewajiban gugur untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan sudah diperbolehkan untuk beraktivitas di masjid, misal duduk ya, atau sholat di dalam masjid. Jadi intinya kalau disuruh milih tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar, beliau menganjurkan memilih yang sholat sunnah fajar. Betul. Kemudian kita masuk yang terakhir, masih ada waktu nggih? 49. Tapi niki yang terakhir niki bagian rodok khilafiyah. Nah, tadi nek khilafiyah nanti tidak perlu banyak-banyak bertanya. Karena namanya wis napa? Khilafiyah. Ada yang gampangane enten sing ngalor, enten sing ngidul. Barangkali enten sing ngetan barang, nggih. Mangeh panjenengan lek tanglet nek ngulon angsal napa mboten. Nah niki repot nggih. Yakni hukum mengqadha salat sunnah fajar. Kayaknya dulu pernah ada yang bertanya di sini. Nggih, ada enten mboten nggih? Teng masjid niki mboten nggih. Kados nek tanglet sing ngeten-ngeten iki teng Borobudur nek teng daerah Salam niku mboten ya. Ya mun nggih tanglete ming waktunya kapan. Yang pertama, saya sampaikan dalam bentuk pendapat para ulama biar mudah untuk kita cerna. Yang pertama yang saya sampaikan adalah yang boleh diqodok, boleh diqodok, dan boleh diqodoknya pun nanti ada berapa pendapat. Ulama yang berpendapat membolehkan itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jelas keduanya mengatakan boleh untuk diqodok karena memang ada dasar dan dalilnya. Keterangannya, sholat sunnah fajar boleh langsung diqodok setelah melaksanakan sholat subuh, dengan catatan langsung itu maknanya tetap duduk dulu, zikir dulu, bener nggih? Enggak salam langsung napa? Berdiri, betul. Niku tetap ada larangan umumnya. Makna langsung itu enggak nanti siang ngoten lho. Nggih. Leng kodok enggak nunggu nanti syuruk atau siang seperti itu. Kemudian meskipun waktu tersebut termasuk waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, di sini Imam Syafi'i menegaskan walaupun masuk pada waktu yang terlarang. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Qais bin Amr. Jadi sahabat Qais bin Amr ini setelah sholat subuh, kemudian sahabat Qais ini ikut zikir, setelah zikir langsung melaksanakan 2 rakaat.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat bertanya, sholat apa tadi? Sholat sunnah fajar. Karena tadi aku tidak sempat untuk mengerjakannya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak berkomentar, maksudnya tidak melarang. Kalau ini tidak boleh, mesti Kanjeng Nabi melarang. Itu yang menjadi dasar dari Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali, keduanya membolehkan hal tersebut. Sikap dia Nabi ini diartikan sebagai takrir, ya, diartikan sebagai persetujuan, pembolehan. Pendapat ini menganggap sholat sunnah fajar sebagai sholat yang memiliki sebab, ya, zawatul asbab, sehingga boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Oke. Jadi waktu sholat sunat yang dikarenakan sebab tadi, contoh sholat gerhana matahari, contoh, itu kan ada sebabnya. Maka ketika sebabnya datang, walaupun di waktu yang terlarang, kita boleh mengerjakan sholat sunnah tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, boleh, tapi harus menunggu sampai matahari terbit. Nah ini, jadi boleh pun ada perbedaan pendapatnya, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah, riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang belum melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah mengerjakannya setelah matahari terbit. Jadi ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada yang belum mengerjakan 2 sholat sunnah fajar, maka hendaklah mengerjakan di waktu matahari sudah terbit. Karena dalilnya menika bukan dari riwayat Bukhari Muslim. Nah, biasanya ada khilafiyah. Nek riwayat Bukhari dan Muslim itu biasanya jarang ada khilafiyah. Hadis ini melarang secara tidak langsung, hadis ini secara tidak langsung melarang melaksanakan sholat sunnah fajar setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi dilarang. Nah, dan hadis ini ada syarat-syarat tertentu. Kalau yang tadi sama yang ini ada syaratnya. Tidak boleh dilakukan dengan niat sengaja. Sengaja tidak sholat sunnah fajar, sengaja mau diqodok nanti setelah subuh. Itu tidak boleh. Ada kejadian-kejadian yang membuat orang tersebut terpaksa harus mengqadha sholatnya, seperti itu. Kemudian beberapa ulama yang lain, nah jelas ulama yang lain berapa tidak memperbolehkan qadha sholat sunnah fajar. Ada berapa yang ya tidak, nek sholat sunnah fajar itu tidak diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Panjenengan badhe nderek sing pundi. Di sini saya ambil beberapa kesimpulan dari beliau Abdurrahman sinten menika. Dari Syekh Abdurrahman saya ambilkan kesimpulannya, Pak. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama itu lebih kuat, lebih rajih untuk yang dianjurkan, tidak ditekankan tetapi dianjurkan mengqadha sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Jadi yang ditekankan lebih utama adalah setelah sholat subuh langsung mengerjakan sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena sholat sunnah fajar menika termasuk sholat sunnah karena sebab. Ya, sebabnya ya fajare wau nika, fajar. Ketika masuk waktu fajar. Jadi diperbolehkan dan dianjurkan untuk dikerjakan setelah sholat subuh. Mungkin itu jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Sedikit semoga bermanfaat. Insya Allah ke depan kita masuk pada sholat sunnah syuruk, sholat sunnah duha, dan juga
yang lainnya. Nanti saya sampaikan dalam bentuk-bentuk yang praktis seperti pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Nggih Pak, monggo Pak. Untuk membedakan niat sholat sunat fajar sama sunat tahiyat masjid itu tergantung pada niatnya atau pada bacaannya. Bacaan Kan tadi kuliah sama. Oh nggih, masyaallah. Nggih, matur suwun. Untuk membedakan niat kalau kita di Muhammadiyah nggih, di Muhammadiyah niku isi hatinya. Jadi ketika sebelum takbiratul ihram kita sudah membahas di beberapa pertemuan yang sudah lama nggih. Dia ada yang takbiratul ihramnya itu cepat, Allahu Akbar. Berarti mengumpulkan niat sholatnya itu sebelum takbiratul ihram. Ada yang Allahu Akbar. Jadi ketika takbiratul ihram sambil dalam hati meniatkan, ya Allah, aku berniat untuk melaksanakan sholat sunnah fajar maupun sholat tahiyatul masjid, seperti itu. Kemudian untuk suratnya pripun? Nah, untuk suratnya ini bagian dari sunnah di dalam sholat sunnah, seperti itu. Tidak bisa disebut sebagai pengganti niat. Jadi misal sholat sunnah tahiyatul masjidnya menika pakai surat kafirun dengan al-ikhlas, niku tidak bisa terus disebut berarti niate sholat sunnah napa fajar. Mboten. Itu menyempurnakan sholat sunnah yang ditekankan. Mboten Bang. Matur suwun. Wonten malih? Oh nggih. Panjang mungkin ini ya. Wah iya. Tragedi salah ini juga ketika itu sholat zuhur, imam rakaat pertama itu langsung tahiyat, kemudian diingatkan oleh makmum. Berdiri. Kemudian rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga keempat normal, tapi setelah rakaat keempat itu imamnya berdiri lagi. Tidak pakai setelah rakaat keempat tidak duduk tahiyat, tapi rakaat keempat langsung berdiri. Kemudian makmum mengingatkan lagi. Imam tetap tidak terus duduk tahiyat ya, tapi imam tetap melanjutkan jadi 5 rakaat. Kemudian setelah tahiyat akhir itu jamaah ada yang langsung salam, tidak sujud sahwi karena imam tidak sujud sahwi. Kemudian salah satu di antara makmum itu karena memang ada kesalahan tadi, dia melaksanakan sujud sahwi. Nah ini yang mau saya tanyakan, yang benar bagaimana untuk makmumnya. Terima kasih. Cek, nggih. Yang pertama nggih. Jadi kita garis bawahi niki kesalahane makmum napa imam? Imam, bener nggih. Kalau dari Imam Syafi'i niku jelas, nek sing salah imam jane sing dicek. Yang disuruh untuk sujud sahwi berarti imamnya. Nek makmume niku jane nek mau ikut nggih monggo, nek mboten nggih monggo. Kecuali makmumnya juga ikut napa? Salah. Misal imame lali, makmumnya yo gelagapan. Iki rakaat piro yo? Nah, jadi dia juga harus ikut sujud sahwi. Kirim Pak, candol. Nggih. Kemudian yang kedua, ketika rakaat pertama langsung tahiyat nggih Pak. Nah, niki jarang niki Pak. Rakaat pertama tahiyat niku jarang nggih Pak, nggih sangat jarang. Nek lupa rakaat kedua tahiyat langsung berdiri itu mungkin. Tapi kalau yang tahiyat pertama tahiyat ini memang sangat jarang. Bahkan saya mungkin baru ini menemukan. Jadi selak pengen tahiyat.
Enggak pengen tahiyat. Karena nek jadi imam itu biasanya sok kroso, Pak. Pertama tadi Al-Fatihah, terus surat apa, terus surat. Jadi rakaat pertama kedua itu yang membedakan itu secara enggak langsung surat yang kita baca. Terus selaku makmum sudah benar di rakaat pertama subhanallah. Nek imamnya kok enggak berdiri, jenengan kok ikut napa? Tahiyat. Misal nggih. Misal imamnya tetap kokoh tahiyat, berarti lupa rakaat yang pertama hilang. Jadi biasanya si hilang ki rakaat kedua, tiga, ini pertama. Tuh, yang dari sudut makmum yang pertama sudah benar. Kemudian yang kedua, di rakaat yang kedua tahiyat tidak lupa nggih, Pak? Tahiyat tidak lupa. Rakaat ketiga, keempat tapi tidak tahiyat akhir, langsung berdiri. Jadi karena ada mungkin menurut saya ada dua kelupaan. Jadi yang hilangi jane rakaat pertama, tapi karena bingung malah jadi kasusnya dua. Jadi kurang rakaat, terus jadi ketambahan rakaat. Jadi ada dua ini. Ini jane ya rada bingung ya, Pak. Karena secara fikih niku sujud sahwinya beda, Pak. Yang yakin kalau kurang sama yang yakin kalau kelebihan itu beda. Kalau yang kurang itu sebelum salah. Kalau yang kelebihan itu setelah salam. Nah ini luru-luru nih, Pak. Terus kalau lekan nganu jawabnya pribadi. Nah, terus imam tidak sujud sahwi itu ya ada benarnya, ada salahnya. Benarnya karena mungkin dia yakinnya kelebihan rakaat, gitu. Salahnya, nek setelah salam kok imam tidak sujud sahwi, berarti dia tidak meyakini itu kelebihan rakaat. Berarti salah karena tidak sujud sahwi sebelum salam. Tapi pun iku, Pak. Jadi kok salahnya tadi. Nah, ini seperti itulah. Kalau nggih rada bingung niki jelaske. Karena ada dua hukum fikih di dalam satu salat. Nggih. Tapi yang kita ambil dari sudut pandang makmum, panjenengan mboten sujud sahwi to, Pak? Mboten napa-napa. Ndak masalah. Nah, terus makmum yang sujud sahwi wong niku pripun? Saya jawab ndak masalah. Nggih. Jane nggih mboten salah, tapi kurang tepat. Kalau dia yakin wah iki kelebihan rakaat tapi le sujud sahwi sebelum salah. Seperti itu, Bapak. Nggih. Ngaten nggih, Pak? Nggih. Monggo, Pak. Yang menapa, Pak? Tadi oh yang di awal tadi. Semua surat. Semua bacaan Al-Quran itu di Baik. Saya jawab nggih. Tadi saya ambil dalam hadis Bukhari Muslim dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-180. Riyadhus Shalihin dulu di pondok sempat ngapalke ning sebagian wis rada lali, Pak. Hadis iki sok lali, wong meneh nomere, Pak. Kulo nek nomor ampun lah ditangleti nomere ya. Nah, kemudian asbabul wurud dan juga penjelasan dari hadis tersebut itu semua surat di dalam Al-Qur'an, Pak. Surat yang sering kita baca, semakin sering kita baca, maka besok di akhirat, Pak, kula panjenengan ketemu kali surat niku. Nggih. Ketemu kali surat niku. Entah kenapa di dalam hadis ini diawalinya dengan Al-Baqarah, bukan Al-Fatihah. Entah Al-Fatihah itu ada kekhususan atau bagaimana walau biswa. Tapi yang jelas semua surat. Contoh, ada kisah yang menegaskan. Kenapa kok semua surat? Ada sahabat Nabi, Pak, niku nek ngimami salat niku lek maca surat mesti surate
kulhu. Pernah dengar nggih, Pak? Di rakaat pertama kulhu, ning kedua ya kulhu. Sampai karena seringnya nek ngimami nggo kulhu, niki dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Begitu dilaporkan pada Kanjeng Nabi, Nabi tanya, kenapa kok bacanya kulhu? Jadi Nabi enggak menyalahkan itu mboten. Maka orang itu menjawab, karena saya sangat cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan kalau surat Al-Ikhlas itu besok akan memberikan syafaat kepada dirinya pada hari kiamat. Kenapa? Karena saking cintanya, karena saking seringnya dibaca. Tapi Bapak Ibu, kalau kula panjenengan wonten Muhammadiyah niku dari Kiai Ahmad Dahlan justru tidak seperti itu. Tidak, maksudnya tidak seperti itu, tidak cukup cuma dibaca doang terus ngarep syafaat. Nek Muhammadiyah menika sithik ning diamalke. Itu jauh lebih utama, nggih. Jadi membaca Al-Maun misal niku lebih utama menghafal Al-Maun atau menyantuni anak-anak fakir dan miskin. Ya membacanya bisa, tapi tahapannya sampai mengamalkan. Kalau dalam hadis tadi Pak, bab 180 niku baru keutamaan membacanya saja. Kayak mau cotok Pak. Hanya membaca saja niku fadilahnya luar biasa. Ya. Contoh dalam hadis yang lain, di hadis yang kesekian, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan pada masing-masing hurufnya besok pada hari kiamat akan dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Berarti ming alif lam mim pahalanya 30. Nah, ini kan pahalanya yang banyak. Dan semakin sering kula panjenengan baca surat itu, surat apapun itu, maka surat itu besok menjadi syafaat untuk kula panjenengan. Favorit surat nopo Pak jenengan? Kulhu. Nah, pas nih gitu. Nah, Masjid Al-Ikhlas ya kulhu gitu. Mboten napa terutama yang sunnah nggih. Tenggen kula Pak salat tarawih 23 rakaat niku ada yang kedua mesti kulhu Pak. Atau di sini nggih. Yang 23 nggih. Nah, itu yang kedua kulhu. Nah, memang luar biasa kok maca kulhu ping 3 iki pahalane pojo. Baca. Nggih, masih seperti itu nggih. Nggih mboten jamarahakumullah. Maka saya harap nggih tetap ada surat-surat yang nyantel besok memberikan syafaat untuk kula panjenengan. Ning nek saged nggih ditambahi yang pengming kulhu mawon ngoten nggih. Nek saged ditambahi inna atau inna mboten napa-napa, nggih tabat siata mboten napa-napa, aduha nanti tambah. Karena semakin banyak itu semakin bagus. Terakhir saya ngisi di panti itu ternyuh Pak di PAI Putri Darul Hikmah. Karena pas waktu mengumpulkan wali santri, nah, ini bapak ibunya, ini anak-anaknya. Tak tanya bapak ibu panjenengan favoritnya surat nopo? Mayoritas nggih nopo Pak? Kulhu. Nah, memang nggih, ini kulhu sing mriki ina atau ina, sing mriki Bal Asri. Jadi ngoten niku. Terus saya tanya, ini putranya bapak ini mana? Ngaco. Saya tanya, favoritnya surat nopo Mas Mbak? Karena perempuan. Jawabannya Pak, rata-rata Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bapak ibu ternyuh mboten Pak? Ternyuh niku Bu, jenengan kualitasé kulhu leboke teng mriki sudah dikelola, dikembalikan. Sakniki kualitasé napa? Al-Baqarah. Ning nggih le amanahe tambah abot. Nek dah dikembalikan kok engko apalane ilang jenengan dosane nambah akeh. Nek tak weden-wedeni ngoten nggih guyon mawon. Niku mawon jazakumullah yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak salah dan kurangnya itu dari saya pribadi. Kalau ada benar dan salahnya
Kalau ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.